Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia Yasmin, NIM 2316050169 dari Persya F. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester pada mata kuliah statistik lanjutan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mari saksikan videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke variabel view. Di kolom pertama kita masukkan lingkungan kerja. Lalu tipenya kita pilih numerik. Pada width dijadikan lebih dari 10. Kode desimalnya 0. Lalu ini bisa diganti, bisa tidak. Tapi saat ini kita pakai rig. Pada measure kita ganti dengan scale. Kemudian kolom kedua, pengalaman kerja. Numerik juga. Pada width tetap dijadikan lebih dari 10. Desimalnya 0. Tetap masih right dan measure-nya kita pilih scales. Kenapa kita pilih scale? Karena dia angka. Kemudian kolom ketiga yaitu produktivitas kerja. Tipenya masih numerik dan width-nya lebih dari 10. Desimalnya masih 0. Lalu masih right dan measure-nya kita pilih scales. Sesudah itu pindah ke data view. Pada lingkungan kerja, kita masukkan data-data yang ada pada soal. Lalu kita masukkan data-data tersebut pada kolom. Setelah semua data diinput, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Selanjutnya pada dependen kita masukkan produktivitas kerja. Kenapa dependen? Karena variabelnya terikat. Sedangkan lingkungan kerja dan pengalaman kerja masuk kepada independen. Kenapa? Karena variabelnya bebas atau tidak terikat. Setelah itu, klik statistik, lalu centang seluruhnya, lalu klik continue. Lanjut pada plots. Lalu centang pada histogram dan normal probability plot, lalu klik continue, kemudian klik options, pastikan entry-nya 0,5 dan removal-nya 10, klik continue. Setelah ini lanjut klik OK, kemudian dapat hasilnya.
Data deskriptifnya, rata-rata produktivitas kerjanya 54,33 dengan standar deviation-nya 5,677. Selanjutnya, rata-rata lingkungan kerja 54,21 dengan standar deviation-nya 5,890. Yang ketiga, rata-rata pengalaman kerja 5,29 dengan standar deviation-nya 1,876. Nah, jadi hipotesisnya yaitu H0 sama dengan mu S sama dengan mu K. Jadi H1-nya sama dengan mu S tidak sama dengan mu K. Jadi alfanya itu sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. Jadi selang kepercayaannya yaitu 99%, di mana signifikannya 0,00, yaitu kecil dari alfa 0,01, di mana dinyatakan tolak H0. Selanjutnya menjelaskan mengenai korelasi, di mana Rx1Y sama dengan 0,450, di mana korelasinya positif. Artinya, semakin tinggi produktivitas kerja, maka semakin baik lingkungan kerja. Selanjutnya, Rx2Y sama dengan 0,293, di mana korelasinya positif. Artinya, makin berpengalaman maka kedua variabel tersebut produktif. Selanjutnya R-square-nya yaitu 0,268, artinya 26,8% lingkungan kerja dipengaruhi oleh produktivitas kerja, sedangkan 73,2%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, selanjutnya kita menjelaskan mengenai modal rekreasi, di mana Y sama dengan 27,838 ditambah dengan 0,413. X1 ditambah dengan 0,775 X2, di mana A-nya itu sama dengan 27,838, yang artinya saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 atau tidak ada produktivitas kerja, maka lingkungan kerja sebesar 27,838 juta rupiah. Dan B1 0,413, artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah, maka lingkungan kerja naik sebesar 0,413 juta rupiah. Sedangkan B2-nya sama dengan 0,775, artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah, maka lingkungan kerja naik sebesar 0,775 juta rupiah. Jika lingkungan kerjanya 50,